Pak Menteri, sebelum saya mengajak Pak Menteri bermain dalam rapid question, saya minta jawab pendek aja. Year by year investasi kita turun berapa? Kalau Investasi kita yang masuk. foreign direct investment saya kira enggak turun. Enggak turun. Tapi kalau domestic investment itu memang turun karena COVID, karena keadaan ekonomi. Tapi saya kira dalam waktu ke depan, tahun depan ini dengan Omnibus Law kita akan harus optimis. Oke. Baik, Bang Luhut, kita akan bermain, inilah permainan rapid test. Jadi Pak Menteri akan ada 3 pertanyaan, cuman milih nomor 1 atau nomor 2 aja. Ya jangan terlalu banyak mikir. Dan kita mulai, inilah soal pertama ya. Kalau harus memilih, Abang lebih senang menjadi prajurit atau menjadi politisi? Prajurit. Prajurit. Nomor 2, kalau harus milih, rendang atau mie goreng? Mie goreng. Mie goreng. Dua-dua kesenangan ya. Oke. dua-dua. Yang ketiga, olahraga yang favorit, lari atau renang? Wah, lari sekarang. Lari sekarang. Oke. Inilah akhir dari rapid test dan kita akan bahas satu persatu. Kenapa lebih milih prajurit, Bang? Ya, di prajurit itu saya nikmatin ya gimana ya. Memang mimpi saya dulu masuk Kopassus ya, masuk RPKD waktu mendarat pertama kali di Pekanbaru tahun 58. Dan tercapai? Dan tercapai. Dan saya mimpi atau apa punya dreams gitu supaya saya punya satuan elite unit creme de la creme ya, dapat Gultor Den 81. Saya yang bentuk, saya yang latih, saya semua. That's my dream. Achieve. And achieve. Tapi Abang akhirnya kan berpartai juga ya. Ya itu kemudian perjalanan seperti saya katakan lagi, misteri saya nggak pernah terpikir sama sekali itu. Tapi ya perjalanan hidup membawa begitu. Tapi saya tetap mengingat Jiwa semua. tetap prajurit. Ya tetap. Jadi masalah kesetiaan, loyalitas itu saya kira menjadi Jadi ya saya tidak ingin mengkhianatin para prajurit saya atau teman saya atau komandan saya yang sudah mendahului kita itu aja. Lebih milih mie goreng daripada rendang. Bukannya dua-dua makanan favorit Bang? Ya dua-dua sebenarnya makanan saya, tapi saya tuh memang istri saya bilang paling gampang menfit ini suami saya ini kalau kasih mie aja dia udah senang. Udah sudah. Tapi ya rendang karena saya lama di Pekanbaru. Iya, banyak orang bilang very ya. much dengan sate Padang ya. Saya juga. Masih bisa makan daging? Oh sangat. Saya suka daging. Abang lebih milih lari daripada renang. Padahal dulu Abang kan atlet renang, Bang. Ya saya tiap hari treadmill 1 jam. Oke. Itu 6 kilometer kira-kira. Tapi kalau hari Sabtu Minggu saya bisa 6,5 sampai 7 kilometer. Itu rutin saya Lari. punya menu. Nah tapi kalau Sabtu Minggu karena saya punya ada kolam renang di rumah. Oh renang juga? Saya suka berenang, tapi tidak seperti dulu lagi. Karena saya pikir renang juga bagus buat elastis tubuh ya. Oke. Saya stretching dengan pelatih dan juga beban sedikit supaya jangan kendor tubuhnya lah. Katanya angkat beban juga? Ya, saya masih lakukan kira-kira 20 menit dan pelatih. Karena sudah tua kan jadi pelatih harus ada lah ya. Terus kemudian stretching juga pelatih karena seumur-umur kita ini stretching itu penting ya. Penting. Pantas tubuhnya Abang masih bagus nih, atletis ya Bang? Ya udah peot juga lah. Bang sebelum saya minta Abang nyanyi, karena orang Batak kalau nggak nyanyi nggak Abang. Waduh, Bang. hell. Mungkin ada closing Lu statement. jangan Abang. suruh gua nyanyi lah. Aku ikut-ikut aja lah. Ada yang disampaikan Bang, pendek aja. Ya saya hanya sampaikan pada teman-teman pemirsa semua. Ya saya kira negeri kita ini negeri yang begitu cantik, begitu kaya. Dan kita beruntung ada pemimpin, presiden yang menurut saya punya visi yang begitu bagus. Ya. Ya, dan juga kabinet saya kira teman-teman di menteri juga cukup kerja baik. Dan sekarang presiden membina anak-anak muda untuk disiapin. Memberikan kesempatan ya. Ke depan. Nah saya titip sebenarnya pada teman-teman yang tidak dalam pemerintahan tapi yang di luar. Kritiklah pemerintah itu. Ya, Saya nggak kira apa-apa, tidak kan? apa-apa. Ya. Tapi hanya sampaikanlah data-data dengan cara-cara yang santun. Dan itu saya kira penting. Dan yang kedua, saya juga titip, kita jangan lari dari koridor Pancasila dan 45. Itu saya kira penting, karena negara ini negara kepulauan. Jadi kalau kita salah-salah, bisa negara ini nanti jadi pecah, terintegrasi, dan kita mengkhianati the founding father kita. Saya titip itu. Nah kalau itu kita lakukan semua, saya kira Indonesia punya masa depan yang luar biasa. Jadi kalau orang prediksi tahun 2040 kita nomor 4 ekonomi terbaik di dunia, saya kira akan. It could be. Could be, very much. Jadi berbeda pendapat, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Ya.
termasuk Bang Luhut dikritik pun asal datanya benar tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Dan saya akan terima dan saya akan perbaikin. Dan Ya. itu saya pikir kan saya juga bukan Superman. Pasti juga punya kekurangan kan. Oke Bang Luhut, kita dengan segala rasa hormat kepengen mendengarkan Bapak bernyanyi. Saya ngiringin Anu Helmi Ya, aja. sahabat, ini lagunya Bapak lah nih Pak. Apa nyanyinya nih? Ini langsung, ayo Bang. Ya. Deng, 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 deng. Eh, Duit, I love you. merdeka. Makasih Bang, makasih. Makasih.